Silakan Mas Bagus. Silakan Mas Bagus, Eh, bisa Baik Bu, mulai suara saya untuk sudah kedengaran ya Bu. sudah ya silakan share screen dipresentasikan maksimal dalam waktu 7 menit dipersilakan. Oh, baik Bu. Sudah kelihatan belum Bu sesinya? Ya, proses loading ini. Oke, sudah silakan. Baik Bu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Berkah Dalem. Yang terhormat Bapak Rinto Gunawan Sitorus, SHMH selaku penguji. Yang terhormat Bapak Haji Toha SAG selaku mentor. Dan yang terhormat Ibu Dr. Haja Siti Aminah selaku coach saya. Perkenalkan, saya Bagus Prasetyo, seorang penyuluh agama Buddha. Di sini saya ingin memaparkan rancangan advokasi pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3 angkatan 54 tahun 2025, di mana pendahuluannya tugas dan fungsi Kementerian Agama Kabupaten Cilacap adalah mewujudkan masyarakat yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera melalui peningkatan pemahaman ajaran agama, kerukunan, pelayanan berkualitas, pengelolaan ekonomi, keagamaan, penyelenggaraan ibadah yang akuntabel, pendidikan berdiri agama yang bermutu, serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan terpercaya. Kemudian tugas dan fungsi dari seorang penyuluh itu adalah memberikan bimbingan, pembinaan, dan penyuluhan keagamaan kepada umat Buddha, baik secara individu maupun kelompok. Kemudian dari hasil observasi selama bekerja mendapatkan beberapa isu. Yang pertama, belum adanya penyampaian dhamma berbasis media digital, sehingga pembinaan tidak menjangkau umat secara luas di Kabupaten Cilacap. Yang kedua, belum optimalnya literasi Buddhis dan belum tersedianya pelayanan informasi penyuluhan agama Buddha. Yang ketiga, kurang inovasi metode kepenyuluhan. Kemudian yang keempat, belum optimalnya penyuluhan secara menyeluruh di Kabupaten Cilacap dan kurang fasilitas pelatihan berbasis digital dan kontekstual. Kemudian dari isu tersebut kemudian dianalisis menggunakan APKL, di mana mendapatkan tiga isu, yaitu belum optimalisasi literasi Buddhis dan belum sedianya pelayanan informasi penyuluhan agama Buddha berbasis di Kabupaten Cilacap, dan yang kedua belum adanya penyampaian dhamma berbasis media digital sehingga pembinaan tidak menjangkau umat secara luas di Kabupaten Cilacap, dan yang ketiga belum optimalnya penyuluhan secara menyeluruh di Kabupaten Cilacap. Dari analisis itu APKL kemudian dianalisis menggunakan USG sehingga mendapatkan isu utama, yaitu belum optimalnya literasi Buddhis dan belum tersedianya pelayanan informasi kepenyuluhan agama Buddha berbasis digital di Kabupaten Cilacap. Hal ini juga didukung dari hasil survei yang dilakukan, di mana menyatakan bahwa literasi digital dalam pelayanan informasi bagi umat Buddha di Kabupaten Cilacap masih belum optimal. Berikut hasil surveinya. Kemudian dagang fiskalnya yang dari kategori men adalah kurang pembinaan dari penyuluh. Yang kedua, literasi membaca yang rendah. Dari metodenya, tidak ada edukasi mengenai pentingnya membaca literasi digital. Pelayanan informasi penyuluhan belum integrasi dengan sistem digital. Kemudian pendekatan dalam mengenal literasi digital masih kurang optimal. Lalu dari segi milieu, masyarakat sudah terbiasa dengan teknologi digital sehari-hari, kemudian kurang optimalnya interaksi Buddhis di umat Buddha, dan minimnya integrasi dengan platform populer, kemudian di bagian material, belum adanya ruang layanan digital penyuluhan, dan belum optimalnya peran sosial media sebagai bahan literasi, sehingga dari gagasan ide yang dipilih untuk memecahkan masalah pendidikan diagram Fisbon adalah digitalisasi literasi Buddhis dalam layanan informasi kepenyuluhan di Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Berikut beberapa metode kegiatan yang terdiri dari kegiatan pertama, tahapan persiapan dan perencanaan kegiatan rancangan advokasi, di mana terdiri dari 4 tahapan, yaitu berkonsultasi dengan mentor dan penyerahan surat tugas, kedua menentukan indikator keberhasilan dan menyusun instrumen survei, ketiga merencanakan jadwal kegiatan rancangan advokasi, yang keempat menyusun materi sosialisasi. Kemudian pada kegiatan kedua adalah membuat dan mengumumkan bahan literasi sebagai sumber literasi Buddhis, yaitu mengumpulkan sumber literasi dari berbagai
sumber digital, kedua, berkonsultasi dengan rekan sejawat yang ahli membuat infografis, yang ketiga, membuat literasi bacaan dalam bentuk infografis. Lalu pada kegiatan ketiga adalah mengintegrasikan layanan digital penyuluh agama, di mana tahapannya yang pertama menyediakan tautan layanan utama penyuluhan di Linktree, kemudian yang kedua mengintegrasikan Linktree di biomedia sosial, yang ketiga lakukan update literasi digital secara berkala. Lalu yang keempat adalah mengkoordinasikan adalah sosialisasi pentingnya literasi digital dan layanan informasi kepada umat binaan, di mana terdiri dari tiga kegiatan. Yang pertama, mengkoordinasikan waktu dan tempat kepada umat binaan. Yang kedua, mengenalkan ruang literasi dalam layanan informasi penyuluhan pada umat binaan. Yang ketiga, melakukan umpan balik dari kegiatan sosialisasi. Lalu, pada kegiatan kelima adalah monitoring dan evaluasi kegiatan, di mana terdiri dari tiga tahapan. Yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor tentang mengkonfirmasi efektivitas kegiatan yang akan dinilai melalui instrumen evaluasi. Kedua, melakukan monitoring dan evaluasi. Yang ketiga, menganalisis hasil monitoring dan menindaklanjutkan hasil evaluasi menyusun laporan aktualisasi. Kemudian indikator keberhasilan yang disusun untuk mengetahui bahwasanya kegiatan aktualisasi ini berhasil terdiri dari 5 indikator. Yang pertama, ketersediaan konten digital. Yang kedua, pemanfaatan sistem informasi. Yang ketiga, peningkatan aksesibilitas. Yang keempat, efektivitas pelayanan digital. Yang kelima, kepuasan penggunaan. Berikut adapun kendala dan antisipasi. Pada kegiatan pertama, kendala adalah pemimpin memiliki jadwal yang padat. Antisipasinya adalah buat janji terlebih dahulu dan menyiapkan waktu alternatif. Kemudian yang kegiatan kedua, kendalanya adalah sumber literasi yang dibuat konten infografis yang menarik. Antisipasinya adalah konsultasi dengan rekan yang ahli membuat konten infografis. Kemudian pada kegiatan ketiga, kendalanya potensi adanya gangguan teknis seperti link error, sistem tidak responsif, sehingga antisipasinya adalah rutin melakukan pemeliharaan link, memastikan setiap layanan tetap aktif. Kemudian kendala di kegiatan keempat adalah sulit mengkondisikan semua umat binaan kelompok untuk dapat hadir dalam kegiatan sosialisasi, sehingga antisipasinya adalah pemberitahuan jadwal pelaksanaan yang lebih awal, sehingga semua pihak dapat mengkondisikan untuk hadir mengikuti sosialisasi. Kemudian yang kelima, kendalanya adalah data lapangan sering tidak sesuai standar, lambat, atau bahkan tidak dikumpulkan, sehingga antisipasinya adalah menentukan batas waktu pengumpulan data yang jelas dan realitas. Kemudian kesimpulannya adalah penulis menyebutkan upaya ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang literasi, Buddhis dalam pelayanan, informasi, penyuluhan, serta mendukung transformasi digital di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Kemudian penulis berharap semoga kegiatan digitalisasi literasi Buddhis dalam pelayanan informatik penyuluhan di Kementerian Agama Kabupaten Cilacap berjalan lancar dan memberikan manfaat jangka panjang bagi umat kerja, terutama dalam mendukung terciptanya inovasi pelayanan peningkatan literasi masyarakat serta penguatan kepercayaan publik terhadap lembaga. Sekian dari saya, apabila ada salah, saya minta maaf. Oke, terima kasih Mas Bagus yang sudah mempresentasikan rancangan aktualisasinya. Berikutnya dipersilakan kepada Bapak Mentor untuk memberikan penguatannya. Dipersilakan maksimal 3 menit. Monggo Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Eh, Salam kebajikan, Rahayu. Mohon izin, saya selaku mentor dari Mas Bagus Prasetyo ini ya. Ini terkait dengan realisasi di mana judulnya, kalau tidak salah ya, saya agak ini lupa ini, digitalisasi digitalisasi literasi Buddhis. Kemarin sudah menghadap saya bahwasanya ini memang Mas Bagus ini baru pertama ada sebagai penyuluh agama Buddha di Kabupaten Cilacap. Jadi selama ini tidak ada penyuluh agama Buddha di Kabupaten Cilacap. Ya, cuma tampilannya Mas Bagus seperti kiai ini kan, Pak Peci. Jadi jangan tertipu dengan tampilan bagus. Sama seperti saya udah pakai peci kan. Pada prinsipnya, eh, saya sangat mendukung program ini karena memang begini, Kabupaten Cilacap itu sangat luas. Dari wilayah timur sampai ke barat itu kalau ditempuh kira-kira ya 3 jam perjalanan. Di daerahnya panjang. Karena itu
pelayanan umat Buddha itu harus efektif. Saya bilang harus berdampak ya, harus sekarang pelayanan berdampak. Oleh karenanya umat Buddha ini harus mendapatkan semua manfaat dari pelayanan penyuluhan, meskipun penyuluhannya hanya satu kabupaten. Umat Buddha itu tersebar dari wilayah Nusa Wungu sampai Majenar, sampai daerah Cipari ya, Cipari jauh lagi itu rentang-rentang jaraknya memang sangat jauh. Oleh karenanya, Mas Bagus sudah pernah ini ke daerah-daerah yang sampai pegunungan itu di daerah Cipari ini. Karena di sana juga ada wiara itu. Oleh karenanya, penyuluhan ini tentu harus punya strategi yang tepat. Nah, literasi Buddhis itu memang sangat kurang ya. Kami di di Kementerian itu merasa masih banyak kekurangan untuk melayani umat Buddhis di Kabupaten Jawa. Maka itu dalam konteks ini saya sangat mendukung program digitalisasi literasi Buddhis dalam konteks penyuluhan. Ini saya sangat mendukung dan mudah-mudahan dengan berbagai cara, berbagai media yang ada di medsos, harapannya pesan-pesan Buddhis itu sampai ke umat Buddha di seluruh Kabupaten Cilegon. Dengan sampaikannya literasi Buddhis, eh, kualitas kehidupan beragama, ya, peningkatan kualitas kehidupan beragama. Seluruh umat di Kabupaten Cilacap akan meningkat. Dan itu dampak yang diharapkan oleh Kementerian Agama secara keseluruhan tentunya. Karena pada prinsipnya pelayanan Kementerian Agama adalah di samping pelayanan berdampak, itu adalah tugas yang paling utama adalah meningkatkan kualitas kehidupan beragama bagi umat beragama. Dan yang kedua, terjalinnya kerukunan antar umat beragama, kemudian umat beragama, antar umat beragama dan umat beragama dengan pemerintah. Kalau ini terjalin terus dengan penyuluhan secara masif, secara menyeluruh, saya kira ini peran yang betul-betul nyata dari Kementerian Agama. Saya kira itu penguatan dari saya. Terima kasih. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali atas penguatan dan juga pendampingannya selama ini, Bapak. Dan untuk selanjutnya dipersilakan kepada Bapak penguji untuk memberikan pertanyaannya. Dipersilakan, Bapak. Baik, terima kasih Bu Coach, terima kasih Pak Mentor. Tadi saya pikir Bapak Kepala BDK karena nama yang bersama nih Pak Toha juga Kepala BDK kan. Ternyata Bapak dari Kemenak Cilacap ini. Terima kasih atas penguatannya, atas dukungannya untuk Pak Bagus Prasetyo. Mas Bagus, mohon maaf, kamu agamanya Buddha atau non-Buddha atau Muslim? Saya Buddha, Pak. Oh, Buddha ya. Karena nanti Iya. tiba-tiba kamu memberikan sosialisasi terkait penyuluhan Buddhis, ternyata kamu agamanya bukan Buddha, kan ini akan menjadi hal baru nantinya kan gitu ya gitu. Iya, Pak. Tanya dulu tuh, pertanyaan pertama dulu. Oke, Mas Bagus, boleh ditampilkan judulnya enggak ya? Ini, Pak. Enggak, ini kan judul halaman Judul, halaman judul, berikutnya. bukan, Oh, oke, baik, Pak. bukan Oh, judul. iya, ya. Baik, Bu. Maaf. Ya, ini. Ya, Ya. oke, digitalisasi literasi Buddhis. Ini rencana kamu seperti apa, Mas? Rencananya, Pak, pertama tadi saya kan mau mengumpulkan dulu sumber literasinya, ya. Kemudian dari sumber literasinya itu baru saya buat kayak suatu konten tentang literasi gitu, Pak. Nanti saya share-nya di media sosial gitu. Kemudian setelah itu saya juga maaf saja tentang ternyata di sini ada loh literasi Buddhis di Kabupaten Cilacap ini. Jadi nanti saya mau minta bertujuan agar para umat binaan saya itu tahu dan dia itu paham bahwa literasi Buddhis itu ternyata ada gitu, Pak. Oke, maksudnya kamu hanya memberi informasi bahwa ada apa? Ini maksudnya isi dari literasi itu apa? Terkait apa, Mas? Tentang ajaran agama Buddha, Pak, literasinya. Ajaran agama Soalnya Buddha. iya, soalnya di sini ada beberapa saat saya melakukan penyuluhan itu, kemudian saat
bidang tanya jawab itu ada beberapa umat saya yang masih agak kurang paham, khususnya bukan kurang paham sih Pak, agak salah dengan ajaran agama Buddha saya. Misalkan, kan di ajaran agama Buddha saya kan itu Pancasila Buddhisnya kan nggak boleh membunuh, sehingga itu ada beberapa umat yang mengira bahwa makan daging pun itu salah. Padahal kan sebenarnya di ajaran agama Buddha itu makan daging itu diperbolehkan Pak, dan ada beberapa syarat ketentuannya sehingga itu dibolehkan gitu Pak. Jadi saya pengennya itu dengan literasi ini bisa membuat mengedukasi para umat binaan saya agar paham tentang ajaran Buddha yang baik dan benar tidak dan benar Pak gitu Pak. Niat saya Oke, seperti itu Pak. Mas Bagus, kalau di Kabupaten Cilacap eh, banyak nggak sih warganya yang beragama Buddha? Kalau untuk Kabupaten Cilacap lumayan Pak. Soalnya kan Kabupaten Cilacap itu sangat luas dan setiap ada sekitar 9 kecamatan Pak agama Budanya itu berpencar-pencar. Jadi ya sehingga saya menggunakan inisiasi dengan literasi digital di bidang sosial digital ini itu agar bisa menjangkau semua umat Pak. Oke, semua umat. Maksudnya gimana? Maksudnya semua umat Buddha Pak. Maksudnya saya seperti itu. Ini agak menarik Mas, makanya kamu ini agak penggunaan kata ini, apalagi kamu penyuluhan ya, sebagai Iya, penyuluh ini harus benar-benar diperhatikan. Kayak tadi kamu bilang penyuluhan apa semua umat ini kan jadinya kita iya Pak. berasumsi semua umat beragama jadinya kan. Iya maaf Pak Maksud umat kamu Buddha. jangan sampai nanti salah itu satu. Yang kedua saya pengen tahu kalau satu kecamatan deh ada berapa warga yang beragama Buddha? Ada sampai 200 sampai 300-an Pak. Itu di Kecamatan Cipari. Soalnya saya juga udah baru mendata ulang kemarin di Cipari Pak. Itu sekitar segitu Pak. Nah, itu maksud saya, Mas. Berarti kamu benar-benar ide gagasan ini muncul karena kamu telah melihat, kamu sudah belanja permasalahan, kamu mendata dulu jumlah, mohon maaf, jumlah agama Buddha di satu kecamatan. Artinya begini, Mas. Kalau saya sih pengennya, eh, ini terlalu luas sebenarnya Kabupaten Cilacap ya. Artinya gini, ada sasaran yang ingin kamu jangka panjangnya mungkin boleh Kabupaten Cilacap. Kalau saya boleh, kenapa nggak satu kecamatan aja dulu kamu fokus di satu kecamatan dulu gitu loh. Misalkan kamu ingin memberikan pemahaman mereka terkait literasi Buddhis untuk kecamatan A gitu loh. Kira-kira menurut tanggapan kamu apa? Begini Bapak, mohon maaf Bapak sebelumnya. Karena geografis di Kabupaten Cilacap ini sangat luas sekali Pak. Itu bahkan biasanya di setiap kecamatan cuma ada satu wihara Pak. Jadi saya ingin menggunakan kenapa harus seluruh Kabupaten Cilacap karena setiap kecamatan ada satu wihara. Jadi kemudian cuma ada 9 wihara gitu Pak. Jadi nanti kalau bisa sih semuanya. Tapi kalau misalkan harus ke beberapa kecamatan, mungkin saya manggilnya 3 kecamatan saja dulu Pak. Kalau gitu. Biar Oke, lebih artinya untuk begini Mas. Digitalisasi yang kamu maksud ini adalah dalam bentuk infografis, kemudian kamu share di media sosial kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, seperti itu atau gimana? bukan Pak. Saya punya platform sendiri khususnya di sosmed yaitu Penyuluh Agama Buddha. Nanti juga platform itu mungkin bisa kayak kan di sini kan ada beberapa beberapa kayak bagian seperti PJPH, kemudian apa-apa itu juga punya sendiri-sendiri Pak dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap ini. Jadi nanti kami bisa mengetek, misalkan saya upload apa nanti bisa bisa mengetek Kementerian Agama Cilacap itu Pak. Kayak Oh, per divisi gitu Pak. tuh. Kenapa kamu tidak memanfaatkan media sosialnya kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap? Soalnya saya inginnya nanti di digitalisasi ini bukan cuma hasil ini aja, tapi saya ingin berkelanjutan kelanjutan gitu Pak. Mungkin nanti ini harapan saya ya Pak, sebelumnya selain ada di literasi digital ini, saya ingin menyediakan kayak layanan buku e-book yang benar-benar terpercaya, kemudian Ya, Mas. sumber-sumber Mas bagus gitu jadi Pak. begini. Saya menghargai dengan ide gagasan kamu. Kamu pengen, apalagi saya suatu penguji ingin bagaimana ide gagasan ini berkelanjutan. Tidak hanya Iya, berhenti ketika kamu sudah diangkat jadi PNS. iya Pak. Jadi kekhawatiran saya adalah ketika kamu menggunakan akun kamu, terus kamu pindah nih ke Jawa Timur. Ini kan stuck, ini akan berhenti nih jadinya nih. Pengganti Oh kamu tidak gitu akan ya. meneruskan. Karena kamu menggunakan akun pribadi kamu gitu loh. Nah itu makanya saya kenapa mengatakan kenapa tidak menggunakan media sosial kantor Kementerian Agama itu sendiri, Kabupaten Cilacap. Oh, oh baik Pak. Saya
nanti saya diskusi dengan mentor saya aja kalau gitu Pak untuk itu. Ya, Tapi coba kamu saya sih, diskusikan iya Pak, dengan coach kamu, dengan mentor kamu, karena harapan saya begini, Mas. Sama semua teman-teman yang lain, bagaimana ketika ide gagasannya tetap berkelanjutan, sehingga nanti dampaknya kan kepada organisasi, kepada kantor imigrasi, kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, ya kan? Apalagi kan ide kamu ini kamu memberikan apa namanya pemahaman, memberikan ilmu terkait umat Buddha mengenai bagaimana melalui literasi Buddhis ini, ya kan gitu kan? Sehingga harapannya iya, minimal, misalnya kecamatan apa, mereka memahami nih, oh ini larangannya. Oh, ini pantangannya kan seperti itu ya, kurang lebih ya. iya, Kurang lebih iya seperti Pak, itu ya, maksudnya seperti itu. Nah, tentunya ini kenapa saya bilang tadi yang pertama fokus di media sosial kabupaten, kementerian kantor Kementerian Agama, karena ini sifatnya bukan pribadi, tapi untuk organisasi. Yang kedua, supaya tidak terlalu jauh, eh, apa namanya, tidak terlalu luas, karena kan kamu kan cuma 1 bulan ini. Kabupaten Cilacap ini kan cukup besar, karena tadi di awal Pak mentor kamu bilang dari ujung iya, timur ke ujung barat itu bisa sekitar 3 sampai 4 jam. iya Pak, Ya kan benar. artinya kan waktu kamu sangat terbatas. Sementara kamu tinggal 1 bulan. Mungkin itu bisa didiskusikan dengan, ini hanya masukan dari saya, bisa diskusikan dengan coach kamu, dengan mentor kamu juga ya. Mungkin itu masukan Baik catatan Pak, dari saya. Mas Bagus, terima kasih untuk penjelasannya. Mudah-mudahan kamu bisa tetap menjalankan, implementasikan dengan baik setiap tahapan demi tahapan. Sorry, sebelum baik Pak, kita tutup, makasih Pak. Mas, ada berapa yang beragama Buddha di kantor agama Kementerian Agama, Mas? Kalau yang agama Buddha cuma saya aja Pak. Nah, itu dia. Saya khawatir kalau kamu pindah tiba-tiba, misal kamu ikut, kamu Enggak asli Pak, dari mana aslinya? saya aslinya Pati. Oh, Pati. Masih tidak terlalu jauh. Saya takutnya kamu tiba-tiba dipindah tugaskan, ya kan, ke daerah mana yang ternyata bukan di daerah Kabupaten Cilacap. Kekhawatiran saya seperti itu. Tapi saya harapannya sih bisa menetap di sini aja Pak, misalkan loh Pak. Kalau bisa sini ya di sini aja gitu. Kalau bisa, Ya, harapannya sih kan gitu. harapan kita tentu sama, Mas. Saya juga harapan saya kalau bisa di Batam, Mas. Cuman ternyata pimpinan memindahkan saya ke Semarang. Kan gitu. Gak saya di Iya, Batam, Mas. Oke, terima kasih Mas Bagus. Saya kembalikan pada Bu Kons. iya Pak, Iya. makasih nih Pak. Terima kasih Bapak Penguji yang sudah memberikan saran perbaikan dari Mas Bagus supaya bisa lebih fokus mungkin ngambil kecamatan mana gitu ya, fokuskan dulu ya Mas. Iya, oke. Ya, terima kasih sekali atas saran perbaikannya dari Bapak Penguji dan kita cukupkan untuk seminar rancangan aktualisasi dari Mas Bagus Prasetyo. Untuk selanjutnya Mbak Awibi. Mentor sudah siap Mbak Awibi? Mentor sudah